Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir dengan NPM 2413625006. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pokok perintis hierarkika komputer, yang dimana nama tokoh tersebut yaitu Francis Von Crow, atau yang biasa disebut dengan Frank Crow. Frank Crow lahir pada Frank Crow 12 Oktober 1882 sampai dengan 26 Februari 1946 adalah seorang insinyur sipil Kanada dan karyawan Malaysian Connection yang kemudian pada tahun 1931 menjadi pengawas konstruksi umum kontrak pembangunan bendungan Hoover. Lahir di Trenton, Quebec, Crow bersekolah di Gouverneur Grammar Academy, kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Maine dan lulus pada tahun 1905 dengan gelar sarjana teknik sipil. Francis Crow Squatty di universitas tersebut dinamai untuk menghormatinya. Crow mulai tertarik dengan wilayah barat Amerika saat mengikuti kuliah yang diberikan oleh Frank Elwin Waymouth 1874 sampai dengan 1941, seorang insinyur sipil dari Biro Reklamasi Amerika Serikat. Dia mendaftar untuk pekerjaan musim panas sebelum kuliah berakhir. Pekerjaan musim panas tersebut memulai karir selama 20 tahun dengan dinas reklamasi yang mengubah wajah bagian barat Amerika. Pada tahun 1924, Frank Crow meninggalkan Biro Reklamasi Amerika Serikat untuk bergabung dengan perusahaan konstruksi Malaysian Connection di Big Bayers, Idaho. Malaysian Connection baru saja mendatangi kemitraan dengan perusahaan konstruksi upah yang lebih besar untuk membangun bendungan. Saat mengerjakan bendungan Ross di Idaho, Crow mempelopori dua praktik yang sangat penting untuk membangun bendungan besar. Yang pertama adalah sistem pengiriman pneumatik untuk mengangkut beton, dan yang kedua adalah sistem kabel di atas kepala untuk memungkinkan beton pneumatik dipompa di titik manapun di lokasi konstruksi. Yang pertama, anti-aliasing. Aliasing adalah masalah dalam grafik komputer di mana tepi objek terlihat bergerigi atau tidak mulus, terutama pada resolusi rendah. Ini terjadi karena keterbatasan jumlah piksel yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk. Efek ini sangat terlihat dalam garis miring atau kurva yang ditampilkan pada layar digital. Contoh efek aliasing yaitu garis diagonal yang terlihat seperti serangkaian tangga kecil, stride stepping effect, tetapi karakter dalam game atau teks yang terlihat kasar dan tidak mulus. Nah, selanjutnya
yaitu teknik anti-aliasing. The aliasing problem in computer-generated set image. Dia mengembangkan metode yang menghaluskan tampilan garis dan tepi objek dalam gambar digital dengan sampling dan averaging warna pixel di sekitar batas objek. Nah, cara kerja anti-aliasing adalah sebagai yang pertama yaitu super sampling atau SSA, super sample anti-aliasing. Nah, ada beberapa yang dapat kita ambil dari super sampling. Yang pertama, mengambil sampel barang dalam resolusi lebih tinggi dari tampilan akhir. Yang kedua, menghitung rata-rata warna dari beberapa pixel dan menerapkannya pada satu pixel. Yang ketiga, hasil adalah garis yang lebih halus dan tepi yang lebih realistis. Nah, yang kedua, multi sampling atau MSAA, multi sample anti-aliasing. Nah, multi sampling ini ada beberapa, yaitu variasi dari sampling yang lebih efisien dalam pengguna daya komputasi. Yang kedua, hanya sampel di sekitar tepi objek yang dihitung, bukan seluruh gambar. Yang ketiga yaitu Phase Match Anti-Aliasing atau FXAA. Yang pertama, metode yang lebih ringan dan cepat dalam menghaluskan tepi. Yang kedua, menggunakan algoritma berbasis shader untuk mendeteksi tepi objek dan menerapkan blur yang selektif. Yang keempat yaitu Temporal Anti-Aliasing atau TAA. Yang pertama, menggunakan informasi dari frame sebelumnya untuk memperbaiki kualitas gambar pada frame saat ini. Yang kedua, banyak yang digunakan dalam game modern untuk meningkatkan kualitas grafis dengan dampak performa yang rendah. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu shadow volumes atau teknik bayangan realistis dalam grafik 3D. Apa itu shadow volumes? Nah, shadow volume ini adalah salah satu teknik dalam grafik komputer yang digunakan untuk menghasilkan bayangan yang realistis. Teknik ini dikembangkan oleh Frank Crow pada tahun 1977 dalam makalahnya Shadow Algorithm for Computer Graphics. Nah, di sini shadow volume merupakan metode yang digunakan untuk menentukan bagian dari sebuah adegan 3D yang berada dalam bayangan. Nah, teknik ini bekerja dengan membentuk volume bayangan dari objek yang menghalangi cahaya dan kemudian memeriksa apakah pixel dalam adegan berada di dalam volume tersebut. Nah, sini ada beberapa, ada 3. Yang pertama yaitu implementasi shadow volumes dalam grafik. Shadow volumes dimulai dengan membentuk silhouette edges dari objek yang terkena cahaya. Tapi silhouette ini digunakan untuk memperpanjang volume bayangan ke arah yang berlawanan dari sumber cahaya, menciptakan struktur 3D shadow volume. Untuk menentukan apakah suatu pixel berada dalam bayangan, digunakan stance buffer. Nah, yaitu sebuah teknik dalam rendering yang menyimpan informasi tambahan untuk setiap pixel. Algoritma ini menghitung jumlah kali sinar melewati batas volume bayangan. Jika sebuah pixel berada di dalam volume dan jumlah masuk lebih besar daripada keluar, pixel tersebut dianggap berada dalam bayangan. Jika jumlah masuk dalam dan keluar seimbang, pixel tersebut tetap terkena cahaya. Yang kedua, keunggulan dan kekurangan shadow.
Keunggulan utama dari Shadow Volumes adalah kemampuan dalam menghasilkan bayangan dengan tepi yang tajam dan detail yang akurat dibanding dengan metode lain seperti shadow mapping yang sering mengalami efek blur atau pixel light. Selain itu, teknik ini digunakan bergantung pada resolusi tekstur sehingga bayangan tetap terlihat baik dalam berbagai skala. Namun shadow volumes juga memiliki beberapa kekurangan seperti perhitungan yang kompleks dan berat yang dapat membebani performa terutama pada perangkat dengan keterbatasan daya komputasi. Selain itu, teknik ini juga memerlukan pengguna stencil buffer yang dapat meningkatkan konsumsi memori dan memiliki implementasi lebih. Selanjutnya itu rendering and ray tracking. Franklin Crowe adalah salah satu tokoh penting dalam dunia grafik komputer, terutama dalam pengembangan teknik rendering yang lebih realistis dan efisien. Salah satu konsep yang berkembang dari karyanya adalah ray tracking, yaitu sebuah teknik yang meniru cara cahaya berinteraksi dengan objek dalam dunia nyata, dengan menelusuri jalur sinar dari sumber cahaya hingga mencapai permukaan objek. Ray tracking dapat menciptakan efek pencahayaan yang lebih alami. Beberapa efek utama yang dihasilkan oleh teknik ini meliputi refleksi, pembiasan cahaya, bayangan yang akurat, serta pencahayaan global yang lebih realistis. Kontribusi Franklin Crowe dalam bidang ini sangat signifikan, terutama dalam pengembangan algoritma yang meningkat efisien perhitungan ray tracking. Salah satu tantangan utama dalam teknik ini adalah beban komputasi yang sangat tinggi karena setiap cahaya harus ditelusuri memulai berbagai interaksi dengan objek dalam adegan. Selain ray tracking, Frank Crowe juga dikenal atas karyanya dalam shadow volume, sebuah teknik untuk menghasilkan bayangan dengan tepi yang tajam dan akurat dalam grafik 3 dimensi. Teknik ini telah digunakan dalam banyak game dan aplikasi simulasi untuk menciptakan efek bayangan yang lebih realistis. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi dalam pengembangan anti-aliasing, sebuah metode yang membantu mengurangi efek greasy pada tepi objek dalam grafik komputer. Warisan Franklin Crowe dalam grafik komputer masih terus berpengaruh hingga saat ini. Teknik yang ia kembangkan telah menjadi dasar bagi berbagai inovasi modern dalam rendering, mulai dari real time, grafik dalam game, hingga produk film dengan kualitas visual tinggi. Karyanya menunjukkan bagaimana inovasi dalam pemrosesan grafis dalam membuka jalan bagi pengalaman visual lebih nyata dan mengesankan. Kesimpulannya adalah Franklin menyediakan teknik yang sudah dikenal dan teknik baru untuk mengimplementasikan fitur generator gambar pada perangkat keras grafis komputer pribadi. Franklin Crowe mendorong para pembaca untuk mempelajari referensi di mana lebih banyak lagi fitur yang siap digunakan yang dapat ditemukan, inovasi perangkat keras, dan pengembangan perangkat lunak yang sedang berlangsung
menyirat bahwa fitur-fitur pembuat gambar yang canggih saat ini dan fitur-fitur lain yang belum terbayangkan akan segera tersedia dengan biaya yang lebih murah. Karya penulis di intrinsic grafik berupa mendorong kemajuan ini dengan menciptakan platform perangkat lunak dan kerangka kerja untuk teknik ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.